atuh lampa. Iya. Turn right. Then, you will arrive at your destination. Steven itu oke, baca semua. Iya. Udah pernah ngikutin atau belum? Udah. Kalau aku udah, tapi si kakaknya boleh diulang lagi. Oke, baik. Ah, Jadi gini ya, kakak. Tes yang barusan tadi dilakukan mengambil 10 sidik jari ini sekarang sedang diproses, ya. Sedang diolah datanya di sebuah server. Ya, nanti tunggu beberapa menit keluar. Nanti akan saya bacakan hasil tesnya. Ya. Nah, sambil nunggu hasil tesnya keluar, gini. Inilah yang disebut dengan tes personality genetic. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Gilang, saya lulusan dari Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini. Sebelum membahas lebih lanjut, pahami tentang konsep dasar terlebih dahulu. Konsep dasarnya itu adalah bahwa di setiap diri manusia itu berlaku yang disebut dengan strata genetik. Jadi kalau disebut dengan strata, artinya berlaku tingkatan. Jadi kok kita perlu tahu itu, ya. Nah makanya gini, saya mau ajak sebuah analogi begini Kak. Misalnya gini, ada dua buah benda, yang satu mobil, yang satu mesin cuci, ya. Dua-duanya ini butuh zat cair supaya bisa digunakan dengan baik. Zat cairnya apa? Nah, zat cairnya Kalau apa? mobil minyak, Oke. bensin. Bensin, oke. Kalau mesin cuci air. Air apa? Ya, air keran, kita campur dengan deterjen dan sebagainya, ya. Nah, kalau kemudian kita lakukan sebuah eksperimen ringan. Eksperimennya adalah zat cair tadi kita tuker. Jadi bensin kita masukin mesin cuci, air keran yang kita udah campur sabun kita masukin ke tangki bensin. Apa yang terjadi? ngadat. Ya ngamuk. Apa pelajarannya? Ya, sama kayak Semua sesuai dengan sudah seharusnya. Yang sudah seharusnya. Yes, betul ya. Nah, kesimpulannya ke situ, bahkan juga bisa kita maknai adalah gini. Benda mati diperlakukan tidak sesuai aja bisa rusak, apalagi Benda yang hidup. hidup, Wah, ya. yes. Gitu ya. Nah, jadi artinya kita bisa mengasumsikan gini. Berarti pada manusia yang udah dikasih dianugerahin pikiran, perasaan dan sebagainya oleh Allah, ini ketika mendapatkan perlakuan yang nggak sesuai, kemungkinan reaksinya apa? Tidak sesuai dengan dirinya. Ya, kalau nggak sesuai dengan dirinya gimana biasanya reaksi? Berontak. Berontak, betul. pengalaman banget nih, Oe. Marah, Ya. ya, atau cemberut, jutek, apalagi yang paling parah adalah kabur dari rumah. Frustasi. Supaya tidak terjadi kekonsletan seperti itu, maka perkenalkanlah diri kita sendiri, ya, sesuai dengan fitrah yang udah Allah kasih, kan gitu ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan? Apa yang membedakan? Laki-laki dan perempuan. Fisik. Dari yang paling mudah sampai yang tersulit apa perbedaan? Fisik. Fisik beda, oke. Cara berpikir. Cara berpikir gimana cara berpikir? Kadang mungkin kalau perempuan kadang lebih detail. Lebih detail, oke. Terus kalau laki-laki? Terus kalau laki-laki mungkin
cuma yang secara keseluruhannya aja. Oke, umumnya. Nah, umumnya. Terus apa lagi? Kalau perempuan semuanya pakai hati. Baper. Baper, Oh. cepet baper. Laki-laki. Kalau laki-laki kan kayak enggak, kayaknya Logika. ya lebih ke logika. Oke, nah jadi yang ketiga inilah yang sebetulnya menjadi perbedaan lah laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki lebih pakai akal, perempuan lebih pakai Hati. Kalau sama perempuan lebih dari hati ke hati. Oke, good. Begitu kita argumentasi sama laki-laki gimana? Lebih menggunakan logika. Yes, betul. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi begitu kita tahu bahwa oh fitrahnya adalah perempuan, maka lakukan dia dengan cara perempuan. Kan gitu ya. Begitu punya adik perempuan ya berarti gaya komunikasinya ala-ala perempuan. Gitu kan. Supaya komunikasi yang kita sampaikan itu lebih mengena. Kan gitu ya. Nah, di strata yang kedua ada yang disebut dengan belahan otak. Ya. Nah, kalau kita bicara belahan otak itu artinya gini. Pahami dulu konsep dasarnya bahwa kepala kita ini, otak kita ini otaknya tuh terbagi menjadi 5. 5-5-nya ada, cuma masing-masingnya fungsinya beda-beda, ya. Istilah kalau di di industri itu namanya job desk-nya beda-beda, ya. Jadi ada yang tugasnya itu gini. Tugas belahan otak tertentu yang keberadaannya membuat manusia sehingga manusia itu bisa punya daya ingat. Ya. Terus karena ada belahan otak tersebut manusia juga bisa membedakan mana penampilan yang enak dilihat, mana yang gak enak dilihat. Mana yang cantik, mana ganteng, mana kumal gitu ya. Nah, kenapa manusia bisa membedakan penilaian seperti itu? Itu karena di kepala manusia ada satu belahan otak yang letaknya di sebelah sini, kiri bawah, ya, gitu. Nah terus ada satu lagi belahan otak yang membuat manusia itu manusia punya kemampuan berlogika, gitu ya. Misalnya logika itu apa sih? Misalnya gini logika nih, ini tangan kalau misalkan dikenain api dingin atau panas ya? Jawabannya pasti Panas. panas. Kenapa panas? Karena api ya. Itu adalah jawaban yang sifatnya sebab akibat. Artinya apa? Kenapa manusia bisa berpikir begitu? Karena ada satu belahan otak yaitu kiri atas. Ya. Nah, terus ada satu lagi belahan otak yang keberadaannya membuat manusia punya kemampuan berimajinasi atau berangan-angan, berencana. Aku nanti kalau udah kuliah mau ambil jurusan teknik, mau masuk UGM, jurusan bla 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 bla. Itu rencana. Ya. Nah, kenapa manusia bisa punya imajinasi rencana seperti itu? Ya, atau misalkan apa? Nanti aku ini deh kalau udah kuliah di UGM mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Ya kan? Nah, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya imajinatif itu bersumber dari satu belahan otak yang ada di sini. Kanan atas. Ya. Nah, terus misalnya gini, pernah nggak kamu ngerasain kangen sama temanku, pengen main bareng, ya kan? Pengen nongkrong bareng, pengen ngobrol bareng, gitu kan? Gak usah Pi. Terus di waktu yang lain ngerasain misalkan lagi keselnya sama dia, Gak jadi. pernah ngerasain begitu? Gak usah. Kenapa manusia bisa begitu? Keluarin dari harusnya nggak keluar. Karena ada satu belahan otak di kepala manusia yang letaknya ada di Iya udah. kanan bawah. Oke sih. Dan yang terakhir, satu belahan otak yang keberadaan Udah nih itu lagi konsultasi. membuat manusia kalau misalnya dia nih lagi punya masalah, ya, Belum. dia akan berhadapan dengan pilihan Ya. lari dari masalah atau mendekat kepada Tuhannya, ya, berzikir, meminta kepada Allah, gitu kan, berdoa, ya. Nah, dorongan semacam itu muncul pada setiap manusia karena manusia memiliki satu belahan otak yaitu otak tengah. Ya, jadi otak tengah itu bisa disebut sebagai otak spiritual. Ya, jadi makanya ketika manusia butuh energi ketuhanan, kenapa bisa begitu? Karena ada otak spiritual. Ya, nah jadi gini, 5-5-nya ini ada. Hanya saja dari 5 ini cuma satu yang paling dominan. Gitu ya, cuma satu. Bisa di kiri bawah, bisa di kanan atas, bisa yang lainnya. Gitu ya. Nah, nanti begitu tahu bahwa oh ternyata aku dominan di kanan bawah. Dari situlah nanti profil
sejatinya manusia tersebut akan bisa kita ulas dan sangat kelihatan dia nih pribadi seperti apa dan bagaimana cara komunikasinya, pendekatannya seperti apa. Drive motivasi. Drive motivasi ini bicara tentang lapisan otak, ya. Nah, jadi maksudnya adalah gini, otak itu kalau dibelek, ya, itu akan terlihat sel mana yang paling padat pada seseorang, ya. Kalau ternyata sel yang paling padatnya itu ada di dalam, posisinya lebih di dalam, maka orang tersebut akan memiliki drive atau kendali diri yang disebut dengan introvert. Ya, kalau yang lebih sel padatnya itu ada di luar, berarti extrovert. Ya, nah introvert extrovert ini maknanya tidak berlaku seperti yang di psikologi umum. Ya, jadi introvert extrovert ini maknanya lebih kepada kendali diri kita ini datang dari mana. Ya, kalau introvert berarti datang dari dalam. Maka kalau introvert nanti akan muncul gambaran diri begini. Contoh misalkan gini, aku nanti pulang sekolah mau langsung ngerjain tugas. Aku nggak mau ngapa-ngapain dulu sebelum tugas aku selesai. Gitu kan? Begitu sampai rumah, teman-teman ada yang ngajakin aktivitas lain, nggak akan bisa diganggu. Maaf ya, aku mau ngerjain tugas dulu sampai selesai. Kan gitu ya. Nah ini menggambarkan pribadi introvert. Ya, artinya apa? Dia lebih mengedepankan prinsip, mengedepankan pilihannya. Ya. Nah, sedangkan extrovert kendali dirinya lebih kuat datang dari luar. Maka itu yang kemudian membuat orang extrovert ketika dia berada di lingkungan tertentu, orang seperti ini akan lebih mudah bergaul, ya, lebih cepat beradaptasi, lebih mudah menyesuaikan, ya, fleksibel. Gitu, ya, itu positifnya. Nah, negatifnya ini harus kita waspadai. Buat orang introvert, kalau kondisi negatifnya lagi dominan, orang introvert ini yang muncul nih nyebelinnya apa? Keras kepala, egois, susah diatur. Gak mau, aku pengen begini. Padahal harusnya dia tuh udah berubah sikap gitu ya, tapi tetap dia nggak mau. Ya, ini buruknya orang introvert. Nah, extrovert apa buruknya harus waspadai? Buruknya itu adalah misalnya gini, aku pulang sekolah mau ngerjain tugas. Begitu sampai rumah ternyata teman-teman ajakin main. Kita mampir dulu yuk ke mall. Ya deh, boleh. Nanti aja ngajarin PR. Kesimpulannya adalah orang extrovert gampang tergoda. Disebut dengan kapasitas otak. Jadi kapasitas otak itu kita bicara tentang ruang otak kita. Ya, nah ruang otak kita ini menurut teori kita bisa lihat berdasarkan lingkar kepala kita. Jadi kalau lingkar kepalanya besar, berarti kapasitas otaknya juga besar. Tengkorak yang besar itu untuk menahan bongkahan otak yang besar juga di dalamnya itu, gitu ya. Jadi kapasitas fisiknya yang besar berarti dia punya daya tampung yang besar juga, gitu ya. Cuma gini pemahamannya, ingat itu baru potensi, gitu ya. Maksudnya gini, sehebat apapun ruangannya luas, tapi kalau nggak pernah dipakai kan sama aja bohong, gitu ya. Gitu, jadi percuma ruangan besar cuma nggak pernah dipakai apa-apa gitu. Nah cuma kalau misalnya ruangan atau kapasitas yang besar tadi dipakai buat terus belajar, ya kan, meningkatkan kualitas diri, nah tentu ini akan berpengaruh nanti kepada kualitas dirinya sendiri, gitu ya. Nah menurut seorang ilmuwan mengatakan bahwa kecerdasan itu nurun dari kromosomnya ibu, gitu. Jadi kalau ibunya cerdas, insya Allah melahirkan anak-anak yang cerdas. Ya. Terus ada yang bilang nanti kalau gitu fisik turun dari ayah. Iya. Ya, jadi kalau maksudnya adalah kalau anaknya cantik ganteng, emaknya jangan GR. Gitu. Berarti dari bapaknya. Itu kualitas dari ayahnya berarti. Gitu ya. Jadi golongan darah itu fungsinya kalau selama ini kita tahu hanya untuk transfusi saja, nah ternyata nggak cuma itu. Ya, golongan darah itu juga akan berdampak kepada persepsi awal setiap manusia. Gitu ya. Persepsi awal tuh contohnya adalah gini, ini saya kasih contoh. Misalnya ada 4 orang berkumpul, ya. 4 orang ini masing-masing memiliki golongan darah yang berbeda, A, B, dan O. Ini kita ambil golongan darah secara garis besar tadi. Orang ini kemudian mendapatkan stimulus yang sama. Stimulusnya apa? Stimulusnya adalah gini, kalian mau nggak nemenin saya ke sebuah pulau? Ya, stimulusnya sama tuh kayak gitu. Nah, 4 orang dengan golongan darah yang berbeda akan cenderung
memunculkan reaksi yang berbeda juga, ya, sebagai sebuah respon awal. Nah, contohnya gini, akan ada yang merespon gini, kenapa saya diajak? Untuk apa? Saya dibutuhkan buat apa? Nah, biasanya ini muncul oleh mereka yang memiliki golongan darah A. Ya. Nah, terus ada lagi yang responnya gini, wah, diajakin nih, nanti di sana aku ngapain ya? Oh, nanti bisa begini, nanti bisa gini, nanti bisa begini. Nah, biasanya ini muncul dari mereka yang golongan darahnya OB. B, oh. Ya, mendahulukan imajinasi. Nah, ada lagi responnya gini, nanti dulu ya, aku mau naik sama papa mamaku dulu. Karena tadi aku dikasih tahu abis pulang sekolah harus pulang. Nah, ini biasanya muncul dari mereka yang golongan darahnya AB. Oh, kalau Ya, apa kesimpulannya? AB itu cenderung patuh. Nah, ada lagi responnya gini, aku ikut gak ya? Nggak deh, ikut deh. Kalau sahabatku ikut, aku ikut. ikut-ikutan gitu. Nah, ini mereka muncul dari yang golongan darahnya O. Oh, pantas ya. Tergantung moodnya, ya. Jadi moodnya akan bangkit kalau sahabat-sahabatnya ikut, gitu. Atau dia nggak akan ikut kalau orang nyebelin ikut. Aku nggak ikut deh, ya. Nah, jadi gitu ya gambaran golongan darah. Oke. Kesimpulannya adalah gini, kalau seseorang dominan di otak kiri bawah, maka orang tersebut akan memiliki kecenderungan